Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi pelajaran persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan, kita lanjutkan. Sebelumnya kita telah membahas mengenai aspek teknis dari lokasi usaha. Kali ini kita lanjutkan mengenai kondisi lokal. Kondisi lokal yang harus diketahui jika ingin membuat atau ingin melakukan budidaya tanaman secara besar-besaran, maka yang harus diketahui adalah iklim yang meliputi suhu, kelembaban, penyinaran, curah hujan, dan angin sangat berpengaruh terhadap pemilihan kultur, produktivitas hasil tanaman, dan pelaksanaan pekerjaan. B. Kondisi tanah. Kondisi tanah ini meliputi yaitu kandungan hara. Nah, di sini kandungan hara yang harus diketahui adalah kandungan hara makro dan mikro yang terdapat di dalam tanah. Kemudian, sifat fisik yang meliputi struktur dan tekstur tanah tersebut. C. Fasilitas transportasi. Fasilitas ini merupakan kunci keberhasilan atau penyebab kegagalan usaha tani. D. Pasokan air. Sebagaimana diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan usaha tani, faktor air sangat menentukan bagi keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3. Proses produksi. Secara umum, proses produksi ini dapat berjalan dengan dua cara, yaitu proses produksi terputus-putus. Nah, proses produksi ini terjadi apabila permintaan konsumen musiman, karakteristik alami alat produksi, dan bahan baku tersedia musiman. B. Proses produksi terus-menerus. Proses produksi ini terjadi atau berlangsung apabila jumlah permintaan relatif sama dari waktu ke waktu, bahan baku dan sarana produksi tersedia setiap waktu. 4. Penyusunan rencana kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Kapasitas efektif atau utilisasi efektif sama dengan kapasitas yang diharapkan per kapasitas total. 5. Teknologi yang digunakan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, ada beberapa teknologi yang dapat digunakan. 1. Teknologi maju atau mutakhir. Nah, pada teknologi ini biasanya para pengusaha menggunakan peralatan canggih, menggunakan peralatan-peralatan yang bahkan sudah digerakkan oleh tenaga robot. 2. Teknologi madya. Pada teknologi ini, pengembangan dari teknologi sederhana dengan menggunakan peralatan mekanis. 3. Teknologi sederhana. Nah, pada tahapan ini sudah menggunakan cara modern, misal penggunaan alat semprot, penggunaan alat penanaman benih, dan sebagainya. Namun, peralatan tersebut masih digerakkan secara manual meskipun telah menggunakan peralatan modern. 4. Teknologi tradisional. Contoh penggunaan cangkul dan garpu tanah. Nah, teknologi ini masih umum dilaksanakan oleh para petani pada umumnya. 6. Manajemen. Manajemen ini terbagi atas A. Manajemen studi kelayakan yang meliputi pembentukan tim kerja, pembagian kerja, pembuatan rencana kerja, penyusunan anggaran, dan penyusunan jadwal. B. Manajemen bisnis. B. Kelayakan ekonomi. 1. Jenis-jenis biaya. A. Biaya modal investasi tetap. Biaya ini meliputi adalah biaya pembelian lahan mulai dari
awal sampai proses akhir pembelian lahan, termasuk biaya untuk pembebasan pajak. 2. Biaya penyiapan lahan. Nah, biaya penyiapan lahan ini adalah dari pembukaan area lahan sampai lahan siap untuk dibangun atau digarap untuk dijadikan lahan. 3. Biaya bangunan dan pekerjaan. 4. Biaya tetap kerjasama. 5. Biaya pabrik dan peralatan. 6. Biaya kantor dan perlengkapan. 7. Biaya mobilitas. D. Modal investasi praproduksi atau biaya startup. C. Biaya operasi. Biaya operasi ini meliputi biaya tetap. Nah, biaya ini tidak bergantung dari besar kecilnya produksi. Biaya ini meliputi adalah biaya gaji karyawan, biaya pemeliharaan, penyusutan, asuransi, promosi, dan bunga modal. 2. Biaya tidak tetap. Biaya ini sangat bergantung dari volume kegiatan yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja atau borongan, bahan penolong kemasan, listrik, transportasi, biaya distribusi, bonus, dan lain-lain. 2. Modal dan kredit. Modal merupakan salah satu produksi dalam pertanian atau perkebunan di samping tanah, tenaga kerja, dan pengusaha. Kredit adalah suatu alat untuk membantu menciptakan modal. Strategi pengembangan usaha. Secara umum, strategi pengembangan usaha ini terbagi atas beberapa. A. Ekstensifikasi usaha. Merupakan perluasan usaha dengan cara menambah ukuran atau luasan usaha. Yang pertama, dengan cara mengoptimalkan penggunaan alat produksi sesuai kapasitas terpasang. Kedua, menambah jumlah alat. Dan ketiga, membeli usaha lain yang sejenis. B. Intensifikasi usaha adalah upaya meningkatkan kualitas dan atau kuantitas produksi tanpa adanya penambahan luas atau ukuran usaha. Pertama, memperbaiki kualitas prosedur, proses produksi atau operasionalnya. Kedua, mengganti kualitas sebagian atau seluruh alat produksi atau mesin. Ketiga, menggunakan bahan baku industri atau sarana produksi pertanian yang lebih berkualitas. Keempat, memperbaiki sistem pengelolaan dan administrasi usaha. Kelima, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan memberi pelatihan. Dan keenam, meningkatkan sistem kerjasama dengan usaha sejenis lainnya. C. Diversifikasi usaha adalah strategi meningkatkan laba sambil memperkecil resiko kerugian akibat adanya fluktuasi harga dengan cara memperbanyak jenis usaha. D. Replacement atau penggantian, yaitu strategi peremajaan usaha yang terkait dengan semakin rendahnya produktivitas alat produksi atau mesin karena pemakaian yang sudah terlalu lama. Nah, demikianlah materi mengenai persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan kali ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.